Prinsip pembelajaran akidah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan materi pembelajaran akidah dan akhlak. Dalam pembelajaran akidah dan akhlak, saya coba memberikan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran akidah dan akhlak. Salah satunya yaitu pertama, siswa aktif. Seorang pendidik harus menyajikan materi yang bagus dan menarik kepada siswa agar siswa bisa senang dan tidak bosan dalam mendengarkan materi dari seorang pendidik. Pendidik juga harus memberikan hasil dari pembelajaran yang telah disampaikan kepada anak didik. Dan seorang pendidik juga harus menjadikan siswa memiliki adab dan akhlak yang baik. Selanjutnya yaitu berikan peluang pada anak didik kita untuk berkreatif dan aktif. Berikan pertanyaan-pertanyaan atau sebaliknya anak didik kita memberikan pertanyaan ke kita, bisa dijawab dengan seorang pendidik atau dengan teman-teman yang lain. Nah, dengan pertanyaan itu bisa menjadikan suatu diskusi bersama-sama dan menjadikan jalan keluar secara bersama-sama. Jadi anak didik bisa lebih aktif dan lebih bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di pikirannya dengan bebas sesuai dengan aturan. Seorang pendidik juga harus bisa lebih membaca situasi. Misalkan agar pembelajar efektif, seorang pendidik bisa menjadikan mendirikan kelompok-kelompok. Misalkan ada 40 orang, dijadikan 5 kelompok, jadi satu kelompok itu 8 orang, dan biarkan mereka diskusi dan dengan permasalahan yang kita berikan gitu kan, misalnya sehari-hari yang sederhana, dan mereka bisa mengeluarkan pendapatnya ya, itu akan membuat siswa lebih berkembang lagi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip motivasi. Seorang guru, seorang pendidik itu harus memberikan semangat atau bisa menjadikan penyemangat kepada anak didiknya. Pertama, dengan memberikan motivasi kenapa kita harus memiliki adab dan akhlak yang baik, kenapa kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, kenapa kita harus taat, kenapa kita harus birrul walidain, ya seperti itu. Jadi di situ kita harus menjelaskan sisi negatif dan sisi positifnya dari apa materi yang kita sampaikan agar anak didik kita paham gitu kan, dalam rangka oh ini baik untuk kita, oh ini tidak baik, jadi tidak boleh kita lakukan seperti itu. Ketiga yaitu prinsip perbedaan individu. Karena anak didik kita memiliki berbagai karakter, anak didik kita kan tidak sama semua ya. Ada yang lebih mudah untuk memahami pembelajaran, ada yang lebih lambat, ada juga anak didik yang aktif, ada juga anak didik yang kurang aktif, yang diam. Jadi di situ seorang pendidik harus tahu bagaimana cara agar anak didik kita itu bisa lebih memahami apa yang kita sampaikan dengan mengetahui karakter anak didik kita gitu. Jadi kita juga seorang pendidik harus lebih paham tentang karakter anak didik kita masing-masing gitu. Jadi penyampaiannya kita lebih paham, menjelaskan dengan si A misalnya harus seperti ini, yang B misalnya anak siswa B kita harus seperti ini. Jadi anak-anak itu lebih bisa memahami gitu materi
apa yang kita sampaikan. Keempat yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini lebih pada pendidik. Pendidik harus siap dalam mengelola materi, ya, harus siap materi apa yang akan disampaikan. Itu pendidik harus siap, gitu kan, dengan materi-materinya, dengan urgensi-urgensinya. Karena apa? Seorang pendidik itu harus menguasai materi dengan baik. Harus menguasai dan mengetahui materi yang disampaikan kepada anak didik dengan baik. Untuk apa? Agar apa yang kita sampaikan, seorang pendidik sampaikan kepada anak itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa diterima dengan baik, dan bisa dicerna dengan baik untuk mereka bisa melakukan, mencontohkan suri toladan yang kita sampaikan gitu. Karena memang tidak mudah dengan kita menyampaikan materi kalau kita tidak menguasai materi atau kita tidak menguasai lingkungan kelas kita. Karena apa? Yaitu karena semua itu saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa melakukan pendekatan dengan baik kepada anak didik kita dan harus melakukan kerjasama yang baik kepada anak didik kita dan harus mencontohkan suri toladan yang baik kepada anak didik kita. Insya Allah dengan seorang pendidik memiliki akhlak adab yang baik, itu akan memberikan suri toladan, akan menjadikan contoh yang baik kepada anak didik kita untuk melakukan hal yang sama seperti materi yang kita sampaikan. Inilah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.